kami dari Kelompok Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mempersembahkan video edukasi. Hai Mams, ibu-ibu sekalian, tahukah bahwa 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual? Jadi sebenarnya apa sih definisi dari kekerasan seksual pada anak itu? Yaitu keterlibatan anak yang berumur kurang dari 18 tahun di dalam aktivitas seksual yang melawan hukum atau norma sosial akibat tindakan dari orang lain yang memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksualnya. Nah, dari data yang tercatat pada bulan Januari sampai Juli 2020, di Indonesia terdapat 4.116 kasus kekerasan anak dan 2.556 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Udah lebih dari setengahnya kan? Makanya, kita harus sadar betapa pentingnya kejadian kekerasan seksual pada anak itu harus dicegah. Salah satu bentuk pencegahannya adalah kita sebagai orang tua harus bisa mengedukasi anak-anak kita agar mereka terhindar dari kekerasan seksual, Mams. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tuh sebenarnya konkretnya apa aja sih? Secara fisik, misalnya menyentuh area intim atau kemaluan anak, membuat anak menyentuh area intim atau kemaluan pelaku, atau pemerkosaan sodomi dan insest, yaitu hubungan satu darah. Secara non-fisik, yaitu berupa menunjukkan hal yang bersifat pornografi pada anak dan menunjukkan alat kelamin pada anak. Ibu-ibu, setelah tadi udah tahu definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, kita harus tahu juga apa sih dampaknya dari kekerasan seksual ini kalau sudah terjadi pada anak. Yuk kita lihat. Dampaknya bisa berupa jangka pendek atau jangka panjang ya, tapi diantaranya adalah misalnya dari kesehatan fisik, bisa mengalami seperti cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, atau penyakit kronik yang dapat muncul di kemudian hari, seperti penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Di kesehatan mentalnya juga ada loh dampak seperti depresi, gangguan mental, atau stres pasca trauma. Bisa juga anak tersebut mempunyai perilaku menyimpang, bisa jadi memakai zat-zat terlarang atau perilaku seksual yang tidak sehat, bahkan juga bisa loh sampai meningkatkan resiko mereka bunuh diri. Aduh. Makanya kekerasan seksual tuh nggak bisa diabaikan ibu-ibu. Penting untuk mengedukasi anak-anak kita sejak dini agar mereka bisa menghindari dirinya dan terhindar juga dari kejadian kekerasan seksual. Oke, ini yang penting. Bagian yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan oleh orang lain adalah mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, termasuk alat kelaminnya, dan pantat. Bagian tersebut hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikan anak, membersihkan sehabis buang air, dan dokter ketika memeriksa saat didampingi orang tua. Kita juga harus bisa mengajarkan pada anak, apabila ada yang berusaha menyentuh bagian-bagian tersebut, anak harus lari cepat dan pergi ke tempat ramai. Teriak, tolong, tolong, bilang ke orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitar. Anak juga harus bisa mengatakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadi yang sudah disebutkan tadi, menyuruh buka baju di depannya, menunjukkan bagian pribadi tubuhnya, atau ada orang yang menunjukkan film atau foto telanjang. Tips bagi para orang tua, yaitu mandikan dan pakaikan baju anak kita sendiri. Mulai ajarkan anak untuk mandi dan berpakaian sendiri saat berusia 3-5 tahun. Ajarkan anak memakai pakaian yang sopan. Selalu periksa kondisi tubuh anak. Jangan biarkan orang tak dikenal menyentuh anak Anda. Sering mengobrol dan dengarkan anak Anda. Sayangi dan peluklah anak Anda, berkata baik dan lembut. Nah, begitu Mams. Manfaat pentingnya kita sebagai orang tua untuk mengedukasi anak-anak, kita dapat meningkatkan komunikasi dan bonding antara orang tua dengan anak. Hubungan orang tua dengan anak yang baik berperan dalam perkembangan otak yang sehat, juga perkembangan fisik, emosional, sosial, perilaku, dan intelektual. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Terima kasih.